Sesuatu hal yang paling ampuh itu bisa dipraktekin dong. Termasuk seperti yang satu ini. Bener, hidup kamu seizin Tuhan bakal berubah gara-gara ini. Ini seru nih, kita bahas. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul ya? Banyak hal dalam hidup kita yang kerap kali tidak ketemu jalan keluarnya. Bukan karena nggak ada, tapi justru jalan keluarnya kok cuman mentok di teori doang gitu. Nah kali ini, hari ini adalah hari yang bahagia buat kamu. Kenapa? Karena di hari ini kita akan mempraktekkan sesuatu sambil kamu mendengarkan suara saya. Bener. Ini adalah sebuah ritual ajaib yang saya suruh orang-orang yang curhat sama saya tuh. Kalau saya lagi ada waktu, saya suruh mereka untuk melakukan ini. Karena ini impact-nya, efeknya ada banget. Oke? Sekarang tanpa banyak basa-basi, kita awali dulu di bagian depan ini dengan ritual dulu dong. Ritual pagar kehidupan adalah apa? Ayo kita paksa bibir kita senyum dulu yuk. Senyum dong. Nah, enak kan tersenyum seperti itu? Sambil kita tersenyum, kita katakan dulu terima kasih, dan terima kasih kepada Tuhan. Enak ya? Nah sekarang ketika kamu lagi dalam keadaan seperti ini, kita bahas ilmu emas ini. Gini, saya membutuhkan bantuan kamu untuk menggunakan kalender kali ini. Benar, saya ingin mengajarkan kepada kamu sebuah ritual yang paling powerful yang saya bagikan kepada orang dan juga ke diri saya sendiri ya. Dan ini berhasil merubah hidup saya menjadi jauh lebih baik, perlahan tapi pasti. Hal yang kamu butuhkan adalah nomor 1, kalender. Coba, sekarang kalau kamu lagi di rumah atau lagi dimanapun, buka dulu aplikasi kalender di handphone. Kalau lebih senang pakai kalender yang di luar handphone tuh, nah yang di atas meja, boleh ya. Pokoknya, buka dulu kalender kamu. Ini penting. Nah, sekarang gini. Sambil kamu buka kalender, saya ingin membagikan kamu sebuah fakta yang mungkin selama ini nggak ada satupun orang yang ngasih tahu. Teman-teman, kamu kalau hidup janji ya sama saya, jangan berpikir untuk menjadi orang yang suka ngebut. Bener-bener, kamu janji sama saya, seumur hidup kamu tidak boleh jadi manusia yang suka ngebut. Loh, maksudnya apa mas? Ngebut yang saya maksud adalah, kita tuh suka banget terburu-buru ngebut untuk mencapai kebahagiaan. Betul nggak? Padahal sadar nggak sih, hidup kita nih selama ini jadi sedih bukan gara-gara kita nggak kemana-mana, bukan. Hidup kita jadi sedih karena kita terlalu terburu-buru loh di dalam mencapai kebahagiaan. Coba nih, sekarang saya jelasin dulu landasan teorinya. Kalau kamu betul-betul ketampar atau ngerasa relate banget, tuliskan aja di komentar, ini relate banget sama saya mas. Gini. Diri kamu pernah nggak ngerasa umur segini udah harus buru-buru ketemu jodoh buat dinikahin? Nah sekarang saya mau tanya sama kamu. Yang bikin diri kamu jadi sedih itu belum ketemu jodohnya kah? Atau gara-gara kamu terburu-buru pengen nikahnya? Jawab. Betul. Yang bikin kamu sedih adalah diri kamu sendiri lagi. Yang merasa bahwa saya udah umur segini harus segera menikah. Padahal, saya balikin, yang paling tahu kamu nikah bagus seumur berapa tuh siapa? Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang kan? Kalau memang belum ada jodohnya, kenapa sih kok kita ngotot banget? Sama seperti uang. Saya tahu, mungkin ada di antara kamu yang lagi punya utang besar. Saya doakan cepat lunas ya. Tapi biasanya, hutang itu jahatnya gimana? Hutang itu jahatnya gini loh. Dia memaksa kita untuk punya pola pikir bahwa hutang itu harus sesegera mungkin dilunasin. Akibatnya apa? Bener, kita jadi keburu-buru tuh. Keburu-buru pengen cepet kaya, keburu-buru pengen lunas utang, keburu-buru pengen bayar sekolah, keburu-buru pengen beli ini, pengen beli itu, keburu-buru pengen ngumpulin duit segunung. Akibatnya, apakah kita happy? Tidak. Apakah kita capek? Banget mas. Saking capeknya, nggak sengaja kamu ketemu pagar kehidupan kan? Sampai kamu tuh akhirnya jadi sadar bahwa, iya ya,
selama ini saya jadi capek karena saya terburu-buru ngebut pengen mencapai kebahagiaan. Nah sekarang, kamu janji sama saya dulu di bagian depan. Kamu janji untuk tidak ngebut lagi untuk mencapai apapun yang kamu pikir jadi sumber kebahagiaan. Janji? Kenapa saya suruh kamu berjanji? Karena kenyataannya gini. Kebahagiaan itu adalah milik orang yang majunya perlahan. Saya ulangi ya, ini rahasianya nih. Boleh kamu renungkan perkataan saya dengan hidup kamu sendiri. Betul atau tidak? Kebahagiaan yang sejati itu adalah milik orang yang dia majunya justru pelan-pelan. Kenapa? Karena orang yang majunya pelan-pelan itu, teman-teman, dia maju tapi sambil menikmati hidupnya dulu. Saya ulangi, orang yang majunya pelan-pelan tuh, dia itu maju tapi sambil menikmati hidupnya dulu. Dia tidak merasa bahwa hidup itu harus tergesa-gesa. Dia menikmati hidupnya. Kalau dia sekarang masih single, masih jomblo, dia nikmatin tuh jomblonya karena dia tahu ketika nanti dia punya pasangan, ada loh hal-hal yang dia tidak bisa dapatkan lagi seperti ketika dia masih single atau masih jomblo. Iya nggak? Kalau kamu sekarang lagi pengen punya anak, dia nikmatin dulu tuh momen-momen belum punya anak sama pasangan. Karena dia tahu kalau nanti punya anak, dia udah nggak bisa lagi tuh semesra sekarang sama pasangannya. Karena pasti kebagi waktunya sama anak. Sama seperti kamu yang lagi pengen jadi orang kaya. Dinikmatin dulu prosesnya. Karena yang membuat kita jadi bahagia ketika kaya nanti adalah ceritanya. Gimana sih kita bisa sampai puncak? Gimana sih ceritanya kok kita bisa jadi sukses? Itu loh yang bakal jadi cerita buat anak cucu kita nanti. Betul nggak? Setuju? Bener? Nah, sekarang gunanya kalender tadi adalah begini. Sekarang saya ingin merubah pola pikir kamu. Oke? Pola pikir kamu harus dirubah menjadi gak apa-apa saya maju perlahan-lahan menuju kebahagiaan, yang penting saya bisa menikmati hidup. Ulangi bersama saya, ucapkan, gak apa-apa saya maju perlahan-lahan menuju sumber kebahagiaan hidup, yang penting saya bisa menikmati hidup. Nah sekarang ambil kalendernya atau buka aplikasi kalendernya lagi. Sekarang coba. Saya ingin mulai hari ini, ya, mulai sekarang, kamu pikirin dan kamu tuliskan di kalender. Tuliskan apa, Mas? Tuliskan setiap hari. Apa sih hal yang bisa kamu lakukan satu aja untuk membuat hidup kamu jadi bahagia? Ingat perkataan saya ya. Kamu buka kalender. Misalnya sekarang tanggal berapa nih? Kamu nonton video ini ceritanya tanggal 10 atau tanggal 11 ceritanya. Ya, kapanpun kamu menonton video ini, lihat tanggal berapa. Nah, kamu lihat. Besok tanggal berapa, kamu lingkarin tuh tanggalnya, sambil kamu tulis di bawah tanggal itu, hari esok saya mau ngelakuin apa ya yang bikin saya bahagia. Nggak usah 2, nggak usah 3, 1 aja. Ini penting loh. Kenapa? Karena dengan saya paksa kamu untuk melakukan ini setiap hari, berarti kamu berpikir bukan bagaimana cara kaya, bukan bagaimana cara dapat jodoh, bukan bagaimana cara ngelupain mantan. Enggak. Yang kamu pikirin adalah gimana sih cara saya bisa menikmati hidup saya sendiri. Betul? Bener nggak? Coba renungkan deh. Nah, karena pada dasarnya gini, kebahagiaan kamu itu adalah milik diri kamu yang paling bisa menerima bahwa ternyata bahagia itu nggak usah banyak-banyak ya mas. Satu aja kita lakuin hal tertentu, kita bisa kok happy. Nih, saya kasih contoh ya. Saya kemarin waktu hari Minggu bikin Insta Story. Nah, bagi kamu yang ngikutin saya di Instagram nih, di Aryan Surya Official pasti tahu ya. Kemarin saya bikin Insta Story tuh. Saya nanyain hal apa yang bikin kamu bahagia di hari ini. Kamu tahu nggak? Jawabannya semua bagus-bagus. Saya jawabin dulu ya. Ada yang bilang, saya bahagia mas. Kenapa? Karena saya bisa ngasih makan kucing saya di hari ini. Wah, saya bisa ngerasain bahagia mas. Kenapa? Karena saya bisa nemenin keluarga saya sarapan nasi uduk. Wih, ada juga yang bahagia. Tahu nggak ngelakuin apa? Sederhana. Dia menyendiri sambil dengerin musik kesukaan dia, nyanyi-nyanyi. Nah itu loh maksud saya.
Coba deh, sekarang di setiap kali kamu membuka aplikasi kalender, kamu pikirin, hal apa ya yang bisa saya lakukan untuk membuat hari esok saya tuh bahagia? Pikirin satu aja, sesederhana tadi. Apakah kamu berpikir pengen baca buku? Apakah kamu berpikir pengen makan es krim yang kamu suka? Atau diri kamu nih yang perempuan melakukan mani-pedi sendiri gitu ya? Atau kamu yang laki-laki sekedar main game Mobile Legends di handphone? Gak apa-apa. Yang penting setiap hari kamu pikirin hal apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat diri kamu happy. Satu aja, tidak boleh lebih dari satu. Nah, sekarang saya jelasin dulu. Ini penting nih, supaya jadi sesuatu hal yang ilmiah ya, bukan teori. Gini, teman-teman, saya punya kabar buruk buat kamu, dan ini hadiah buat kamu yang nonton sampai habis. Loh, kok kabar buruk hadiah? Enggak, kabar buruknya ini justru adalah kabar terbaik yang tidak pernah kamu dengerin di mana-mana. Gini kabar buruknya. Hal yang paling membuat kamu bahagia itu bukan sekali lagi, bukan hal yang kamu pikir bisa membuat kamu bahagia. No. Tapi hal yang sesungguhnya bisa bikin kita bahagia adalah hal yang bisa kita lakukan saat ini juga kalau kita mau. Jadi jangan berpikir bahwa, oh nanti saya bahagia kalau udah nikah. No, hal yang bikin kamu happy bukan itu. Betul. Ada nggak teman kamu yang kayak kamu dulu? Begitu nikah bukannya bahagia malah nelongso? Ada. Nah itu bukti. Ada nggak orang kayak kamu dulu yang pengen jadi orang kaya, tapi begitu jadi orang kaya banyak duit sih, tapi keluarganya malah pecah? Ada nggak? Ada. Saya tidak mendoakan kamu yang jelek-jelek, tapi saya mengajak kamu untuk berbicara realita, fakta, kenyataan. Nikmati apa yang bisa kamu nikmati saat ini. Itu loh kebahagiaan kamu yang sesungguhnya, yang paling nyata. Dan fungsi dari materi di hari ini adalah mengajak kamu setiap hari. Kamu rutin lingkarin apa yang bisa kamu lakukan di hari esok. Kenapa bukan hari ini? Karena kalau saya paksa kamu untuk ngelakuin hari ini, kamu tidak akan memahami video ini. Video ini harus kamu dengarkan berulang kali. Tugas kamu di hari ini adalah mendengarkan video ini berulang kali sampai kamu paham dan memahami. Besok baru kamu praktekin apa yang saya suruh kamu lakukan di hari ini. Jelas ya? Jadi kamu tinggal buka kalender, terus pikirin besok mau ngelakuin apa yang bikin kamu happy. Satu aja, kemudian besoknya kamu lakuin. Nah besoknya kamu juga lakukan hal yang sama, pikirin lagi besoknya mau ngelakuin apa. Satu aja yang bikin kamu happy. Dengan kamu melakukan rutinitas seperti ini, lihat deh, secara aneh tapi nyata, kamu happy loh. Kamu bahagia. Dan ternyata kamu benar ya, kita itu bisa bahagia ketika kita mau melakukan apapun yang bikin kita happy saat ini juga, Mas. Itu benar. Jadi sekarang saya sudah kembali mengajarkan kamu ilmu sederhana tapi emas ini. Coba kamu praktekin deh. Dan sekarang juga coba kamu tulis di komentar. Tuliskan di komentar, saya memilih untuk bahagia, Mas. Terima kasih. Tuliskan begitu, nanti saya berikan hati. Karena itu pertanda bahwa kamu menonton video ini sampai habis. Terima kasih ya. Kalau kamu suka banget dengan video ini, silakan dong klik jempol ke atasnya. Karena jempol ke atasnya itu sangat berharga sekali buat saya sebagai wujud apresiasi. Silakan. Sudah? Terima kasih ya. Semoga Tuhan membalas kebaikan kamu dan membuat kamu menjadi semakin bahagia. Amin. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.